Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana liburannya? Apakah dipergunakan dengan baik? Sekarang hari pertama masuk setelah liburan lebaran Idul Adha. Semoga kamu masih semangat menerima materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Insya Allah hari ini Ibu akan membahas tentang organ pernapasan. Teman-teman pasti sudah tahu anggota tubuh yang digunakan untuk bernapas yaitu hidung. Tetapi tidak hanya hidung saja loh, ada banyak anggota tubuh yang digunakan agar manusia bisa bernapas. Menghirup udara merupakan salah satu proses bernapas. Manusia bernapas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tahukah kamu, organ tubuh apa saja yang berperan penting pada saat manusia bernapas? Organ tubuh pertama yaitu hidung dan rongga hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen tetapi juga gas-gas lain seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Sedangkan rongga hidung berguna untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau memfilter udara yang masuk ke dalam tubuh. Saat manusia bernapas secara normal, udara masuk ke tubuh lewat lubang atau rongga hidung. Di dalam lubang hidung terdapat lapisan kulit dalam yang lengket seperti selaput lendir, bernama membran mukosa. Membran ini berfungsi menyaring udara yang masuk. Fungsi ini bisa menjalankan karena adanya rambut-rambut halus sebagai penyaring debu serta kotoran yang masuk bersama udara yang kita hirup. Rambut halus tersebut dinamakan silia. Oleh silia, kotoran yang tersaring akan dikeluarkan melalui bersin. Itulah sebabnya jika berada di ruangan yang berdebu, kita akan bersin-bersin. Organ selanjutnya yaitu faring atau kerongkongan. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan disebut saluran pencernaan, atau orofaring yang berada pada bagian belakang, dan hidung tenggorokan disebut saluran pernapasan atau nasofaring yang berada pada bagian depan. Setelah faring, organ selanjutnya yaitu laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara dari faring menuju ke trakea. Selain itu, fungsi dari laring dapat menjadi kotak suara. Saat udara keluar masuk melalui jalur pernapasan, maka akan ada suara yang dihasilkan. Disitulah laring berperan dalam menghasilkan suara. Organ selanjutnya yaitu trakea. Trakea merupakan tabung memanjang. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang berfungsi untuk menopang organ ini sambil memungkinkannya untuk tetap merefleksi bergerak pada saat manusia menghirup oksigen atau bernapas. Organ selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus adalah kaliber jalan udara pada sistem pernapasan yang membawa udara ke paru-paru. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus digunakan sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Di dalam paru-paru terdapat organ pernapasan lainnya, seperti bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus dan alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida.
Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus pada batang tenggorok manusia. Bercabang pada bronkus tersier pada bronkus dan kemudian menjadi tempat percabangan alveolus. Luas permukaan bronkiolus menentukan besar oksigen yang dapat diikat secara efektif oleh paru-paru. Selanjutnya ada alveolus, merupakan ujung dari saluran pernapasan di mana kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Organ pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Dengan bernapas, maka kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oleh sebab inilah, kita harus menjaga kesehatan paru-paru. Salah satu menjaga kesehatan bernapas adalah menjadikan lingkungan bersih agar mendapatkan udara yang bersih ketika manusia menghirup oksigen. Hal tersebut sesuai dengan nilai Pancasila pada sila kedua. Bunyi pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, teman-teman bisa membaca sendiri nilai-nilai prikemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila kedua dapat diwujudkan dalam kepedulian. Pertama, hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, hak setiap orang untuk berperan dalam rangka mengelola lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Ketiga, hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penerapan dan pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman. Kedua, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Dan terakhir, mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.